Di seluruh dunia, terselip di antara beragam lanskap, berdiri rumah-rumah tradisional. Mereka lebih dari sekadar tempat berlindung. Mereka adalah jembatan nyata ke masa lalu, membisikkan kisah orang-orang yang membangunnya. Dinding-dindingnya menyimpan gema tradisi kuno dan kecerdikan generasi lampau. Rumah-rumah ini adalah bukti kemampuan manusia beradaptasi, menunjukkan solusi luar biasa untuk hidup selaras dengan alam. Dengan mengamati keajaiban arsitektur ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang iklim lokal, sumber daya yang tersedia, dan kepercayaan budaya. Setiap jenis rumah menawarkan gambaran unik tentang kehidupan dan nilai-nilai penghuninya. Dari ukiran rumit pada balok kayu hingga penempatan jendela yang strategis, setiap detail memiliki makna. Rumah-rumah ini adalah museum hidup, menawarkan wawasan berharga tentang evolusi budaya masyarakat di seluruh dunia. Dengan mempelajarinya, kita mendapat pemahaman yang lebih luas, bukan hanya tentang besar nilai baik, tapi juga tentang sendiri. Di jantung Pulau Jawa, Indonesia, berdiri joglo. Rumah tradisional Jawa ini langsung dikenali dari atapnya yang tinggi dan khas. Dibangun terutama dari kayu jati, joglo memancarkan kehangatan dan keagungan. Pemilihan kayu jati bukanlah tanpa alasan. Jati terkenal karena daya tahan dan ketahanannya terhadap rayap, menjadikannya ideal untuk iklim Indonesia yang lembab. Tetapi joglo lebih dari sekadar tempat tinggal yang kokoh. Joglo adalah cerminan kosmologi dan hierarki sosial Jawa. Rumah ini dibagi menjadi beberapa tingkat, masing-masing dengan fungsi dan makna simbolisnya sendiri. Titik tertinggi atap yang dikenal sebagai pendopo melambangkan hubungan dengan langit. Ruang ini sering digunakan untuk upacara dan pertemuan penting. Oleh karena itu, joglo bukan hanya rumah. Joglo adalah mikrokosmos alam semesta Jawa. Tinggi di lembah Baliem, Papua, Indonesia, tinggal suku Dani. Rumah tradisional mereka yang dikenal sebagai Honai sama unik dan mencoloknya dengan lingkungan pegunungan mereka. Honai adalah bangunan bulat seperti gubuk yang dibangun dengan bahan-bahan sederhana yang ditemukan di alam. Dindingnya terbuat dari kayu dan papan anyaman, dan atapnya terbuat dari jerami tebal. Desain ini secara khusus diadaptasi dengan iklim dingin dataran tinggi. Jerami tebal memberikan insulasi yang sangat baik, memerangkap panas di dalam, dan menjaga penghuninya tetap hangat. Pintu kecil dan tidak adanya jendela semakin meminimalkan hilangnya panas. Bentuk Honai yang rendah dan bulat juga menawarkan perlindungan terhadap angin kencang yang umum terjadi di daerah pegunungan. Di wilayah Shirakawa-go, Jepang, rumah pertanian tradisional berdiri sebagai bukti ketahanan dan kecerdikan manusia. Rumah-rumah ini yang dikenal sebagai Gassho-zukuri langsung dikenali dari atap jeraminya yang curam. Nama Gassho-zukuri berarti dibangun seperti tangan dalam doa, dan memang atapnya menyerupai dua tangan yang ditekan bersama. Gaya arsitektur yang khas ini bukan hanya estetika, ia memiliki tujuan praktis yang vital. Wilayah Shirakawa-go mengalami hujan salju lebat selama musim dingin. Sudut curam atap Gassho-zukuri memungkinkan salju meluncur dengan mudah, mencegah beratnya meruntuhkan struktur. Atapnya juga terbuat dari lapisan jerami yang tebal, memberikan insulasi yang sangat baik terhadap dingin. Dahulu, loteng rumah-rumah ini digunakan untuk serikultur, budidaya ulat sutra. Kehangatan yang dihasilkan oleh ulat sutra membantu mengisolasi ruang hidup di bawahnya. Bagian 5, Semangat Nomaden, Yurt Mongolia. Selama berabad-abad, stepa Mongolia yang luas telah menjadi rumah bagi para penggembala nomaden. Cara hidup mereka yang terkait erat dengan tanah dan hewan mereka tercermin dalam tempat tinggal tradisional mereka, yurt. Yurt, juga dikenal sebagai ger, adalah struktur melingkar seperti tenda, sangat cocok untuk kehidupan berpindah-pindah. Yurt dibangun dari kisi-kisi tiang kayu, ditutupi dengan lapisan kain felt dan kanvas. Rumah portabel ini dapat dengan mudah dirakit dan dibongkar, memungkinkan relokasi cepat. Lapisan kain felt memberikan insulasi yang sangat baik terhadap panas dan dingin, dan bentuk lingkarannya membuat yurt tahan angin secara alami. Bukaan di bagian atas memungkinkan asap keluar dari kompor, yang merupakan jantung yurt, menyediakan kehangatan dan tempat untuk memasak. Bagian 6, Igloo, Katedral Es Melawan Kemarahan Arktik. Di lanskap Arktik yang keras, di mana suhu turun drastis, orang Inuit telah menemukan solusi cerdas untuk bertahan hidup, igloo. Dibangun sepenuhnya dari salju dan es,
Igloo adalah bukti kemampuan beradaptasi dan daya cipta manusia dalam menghadapi kondisi yang keras. Berlawanan dengan kepercayaan populer, igloo bukanlah tempat tinggal permanen, tetapi tempat berlindung sementara yang digunakan selama perjalanan berburu atau migrasi. Pembangunan igloo sendiri merupakan prestasi teknik yang luar biasa. Balok-balok salju yang dipadatkan, dipotong, dan ditumpuk secara spiral, secara bertahap miring ke dalam untuk menciptakan bentuk kubah. Sifat insulasi salju membuat igloo sangat hangat di dalamnya. Panas tubuh dari penghuninya semakin menghangatkan interior. Is prontim drusel zedensis shape singush bawah 0 derajat. Bagian 7. Riyadh menemukan surga di jantung gurun. Di jantung kota-kota kuno Maroko, tersembunyi di balik dinding yang sederhana, terdapat tempat-tempat tenang yang dikenal sebagai Riyadh. Rumah-rumah tradisional Maroko ini dirancang untuk memberikan perlindungan dari panas terik gurun dan kehidupan kota yang ramai. Dibangun di sekitar halaman tengah, seringkali dilengkapi air mancur dan taman yang rimbun, Riyadh adalah oasis kedamaian dan ketenangan. Desain Riyadh yang menghadap ke dalam memastikan privasi dan menawarkan tempat peristirahatan yang sejuk dari sinar matahari. Halaman tengah bertindak sebagai sistem pendingin alami. Air yang menguap dari air mancur mendinginkan udara, sementara ruangan-ruangan di sekitarnya tetap terlindungi dari sinar matahari langsung. Karya ubin yang rumit, ukiran plesteran, dan warna-warna cerah menghiasi dinding, mencerminkan warisan seni Maroko yang kaya. Bagian 8. Menjembatani kesenjangan, kearifan tradisional dalam desain modern. Semakin kita memasuki abad ke-21, dikelilingi oleh gedung pencakar langit yang ramping dan arsitektur modern, mudah untuk mengabaikan relevansi teknik bangunan tradisional. Namun, banyak arsitek dan desainer menemukan kembali kecerdikan metode kuno ini, menggabungkannya ke dalam proyek-proyek kontemporer. Perpaduan antara yang lama dan yang baru ini menghasilkan bangunan yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga ramah lingkungan dan peka budaya. Penggunaan bahan-bahan alami yang bersumber secara lokal, ciri khas arsitektur tradisional, kembali populer dalam desain modern. Dari bambu dan kayu hingga tanah yang dipadatkan dan bata lumpur, bahan-bahan berkelanjutan ini menawarkan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan beton dan baja. Pada teknik pemanasan dan pendinginan pasif, seperti yang terlihat pada Riyadh dan Igloo, juga semakin populer dalam arsitektur modern. Bagian 9, sebuah seruan untuk mengingat, melestarikan warisan arsitektur kita. Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi yang pesat, melestarikan gaya arsitektur tradisional menjadi lebih penting dari sebelumnya. Struktur-struktur ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi perwujudan hidup dari identitas budaya, kearifan ekologi, dan kecerdikan manusia. Mereka mengingatkan kita akan hubungan mendalam antara manusia, lingkungan mereka, dan warisan mereka. Saat kita mengagumi kecerdikan atap jerami yang dirancang untuk menahan hujan salju lebat atau sistem pendingin alami tempat tinggal gurun, kita mendapatkan apresiasi yang mendalam atas pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi harta karun arsitektur ini dari kepunahan. Ini melibatkan dukungan kepada masyarakat yang mempertahankannya, mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya warisan budaya. Dengan melindungi struktur-struktur ini, kita melestarikan bukan hanya bangunan, tetapi juga cerita, tradisi, dan hubungan nyata dengan sejarah manusia kita bersama. Mari kita pastikan bahwa generasi mendatang mewarisi kekayaan arsitektur tradisional yang menghiasi planet kita.